Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan memperkenalkan lagu Gloria Patri yang baru yang dikomposisi oleh Henry Greatorex. Lagu ini ditulis pada tahun 1858. Mari kita akan menyanyikan bersama. Mulia bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang dan selamanya, sampai kekal. Amin, amin. Mulia bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang dan selamanya, sampai kekal. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Masih dalam situasi ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing, mari kita memperhatikan warta majelis Minggu 2 Agustus 2020 sebagai berikut. Warta yang pertama tentang jam streaming ibadah minggu. Ibadah online hari ini Minggu 2 Agustus 2020 diadakan dengan jam ibadah sebagai berikut. Kebaktian umum pertama pukul 6 WIB, kebaktian umum 2 pukul 8.30 WIB, kebaktian sekolah minggu pukul 8.30 WIB. Ibadah tatap muka akan diadakan setelah kita mendapat surat rekomendasi dari Kemenak Surakarta. Rencana ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. Kebaktian umum pertama pukul 7 WIB dan disiarkan secara live streaming. Kebaktian umum yang kedua pukul 10 WIB dengan link yang akan dibagikan melalui grup WA keluarga GKIM Anugerah. Sekolah minggu pukul 8.30 WIB. Yang diperkenankan ikut kebaktian tatap muka adalah jemaat dalam keadaan sehat, tidak flu, tidak demam, dan tidak batuk. 2. Jemaat yang tidak sedang hamil. Dan yang ketiga, jemaat yang berusia 16 sampai dengan 59 tahun. Tentang persembahan, pelaksanaan persembahan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dimasukkan di dalam amplop, disimpan dan dipersembahkan pada saat kita kembali beribadah di gereja. Atau melalui transfer ke rekening BCA Solo 2 785 047 6050 atas nama GKIM Anugerah. Atau dengan scan QR yang tertera di warta jemaat. Pelaporan diumumkan kepada jemaat bahwa warta persembahan umum maupun persembahan iman dan persembahan operasional untuk PAUD Pelangi Kasih Pulang Pisau ditempel di papan pengumuman depan ruang baby. Jika ada penulisan yang salah, mohon jemaat memberitahu kepada majelis. Yang ketiga tentang gerakan doa setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari diharapkan dapat mengikuti gerakan doa setiap hari di rumah masing-masing pada pukul 19 WIB dengan bahan renungan dan pokok doa yang dibagikan setiap hari
di grup WA keluarga GKIM Anugerah. Khusus untuk persekutuan doa karisma setiap hari Selasa akan diadakan lewat aplikasi Zoom Meeting. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti lewat Zoom, tetap akan dibagi pokok doa di grup keluarga GKIM seperti biasa. Berikutnya tentang pelayanan mahasiswa praktek 1 tahun. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pelayanan mahasiswa praktek 1 tahun dalam diri Saudara Renaldo Ferdialim Sanjaya di GKIM Jemaat Anugerah telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Segenap hamba Tuhan, majelis, dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tuhan memberkati pelayanannya di tempat yang baru. Warta dari Komisi Diakonia. Bagi para penerima bantuan yang menyerahkan kekurangan SPP dan mengambil bantuan beras kepada keluarga yang biasa menerimanya, diwajibkan datang, bisa diwakilkan 1 orang, pada hari Minggu 2 Agustus 2020 pukul 10 sampai dengan 10.30 WIB. Terima kasih. Berikutnya berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Selasa 28 Juli 2020 pukul 18.40 WIB, Ibu Rina Budiwati, ibunda dari Bapak V. Kristianto, dalam usia 57 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 13 WIB di pemakaman Astana Tengah Kuarasan. Segenap majelis hamba Tuhan dan anggota GKIM Jemaat Anugerah turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada minggu ini ada 6 orang jemaat yang berulang tahun. Yang pertama Saudari Smirna Wardani pada tanggal 27 Juli. Kedua Bapak Yulis Setiawan pada tanggal 28 Juli. Bapak Narman dan Bapak Bambang Suryo Suparto pada tanggal 30 Juli. Saudari Priskila Agnesia Giantoro pada tanggal 1 Agustus dan Saudara Ade Kurniawan pada tanggal 2 Agustus. Berikutnya tentang protokol kesehatan. Berikut ini mari kita saksikan sekilas protokol yang akan kita laksanakan nanti pada hari Minggu.
beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi salam satu dengan yang lain. Doa teduh, Tuhan memberkati kita. Demikian Warta Gereja pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa kembali beribadah walaupun masih dari rumah masing-masing. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa mempersiapkan diri dengan berdoa secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, di awal ibadah ini biarlah hati kita memberi penghormatan kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat dan Raja Gereja, dan kepada Roh Kudus pembimbing dan penghibur jiwa kita. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri kita akan menyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Bagi Raja mulia, hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara umatnya untuk selama
lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang dan selamanya, sampai kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah yang Maha Tahu tentu tahu betul isi hati dan dosa kesalahan kita. Tapi mengapa Daud meminta Allah menyelidiki hatinya? Karena ia menyadari tak seorang pun dapat menyembunyikan diri dari Allah. Keterbukaannya kepada Allah justru akan menjaganya dan memagarinya dari melakukan dosa. Mari kita juga berkata, selidiki aku Tuhan, ujilah aku. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Tetap Setia yang akan mengantar kita untuk melakukan doa pengakuan dosa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Mari kita katakan, Tuhan selidiki aku, ujilah aku dan lihat hatiku. Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, siap untuk diselidiki oleh Tuhan, apakah kami mengasihi Tuhan.
Bapa, kami mohon ampun jikalau di dalam menjalani hari demi sehari kami kurang bersyukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kesibukan hari demi sehari membuat kami jauh untuk bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami tidak menjadi teladan yang baik bagi anggota-anggota keluarga kami. Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini yang membuktikan Tuhan masih panjang sabar dan berkemurahan, sehingga Tuhan menerima dan mengampuni kami. Berikan kami kekuatan ya Allah Roh Kudus, supaya kami dimampukan di dalam Tuhan untuk menjalani hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berita anugerah terambil pada kitab Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni kita, memaafkan pelanggaran-pelanggaran kita, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, itulah yang akan memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Mari bersyukur untuk berita anugerah yang melegakan ini. Kita akan bersama menyanyikan Ku Tahu Siapa Yang Ku Percaya. Mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Bait yang ketiga. Ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu di jalan hidupku yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita untuk tidak cemas dalam keadaan apapun. Karena orang-orang yang percaya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus yang sobat yang setia. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan di jalan hidupku. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang cahaya, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. oh kasih-Nya besarlah tiada taranya. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang memimpinku ke negeri yang kekal. Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidupnya manusia terus mencari nafkah, bahkan itu sering menjadi yang utama. Namun Alkitab menasihatkan kita untuk mendahulukan Allah dan kehendak-Nya. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan khotbah kita, mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah banyak kau kan diberi, carilah kau kan dapat, ketuk pintu kan dibuka untukmu. Haleluya, 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 haleluya. haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pimpinlah hidup kami
supaya sungguh menyenangkan hati Tuhan. Allah Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh merenungkan, menyimpan firman dan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikan dengan penuh keterbatasan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Sekalipun kita tidak dapat beribadah secara tatap online, tatap muka maksud saya di gedung gereja. Bapak Ibu mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Saya membacakan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini ialah harta dan manusia. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tetapi kita memfokuskan hanya kepada dua ayat saja, ayat 19 dan ayat 20. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah desa tinggallah sepasang misionaris dan memiliki 2 orang anak di bawah umur 10 tahun. Nah, keluarga misionaris ini sangat diterima oleh penduduk desa pada waktu itu. Mereka sangat menjadi berkat bagi penduduk desa pada waktu itu. Suatu ketika, sekelompok orang menjarah desa tersebut, semua rumah habis dibakar, makanan diambil, barang-barang dijarah, penduduk desa harus meninggalkan desa itu. Tetapi uniknya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagi keluarga misionaris mendapatkan sebuah hak istimewa. Hak istimewa itu apa? Pemimpin kelompok penjara itu berkata kepada keluarga misionaris, "Hai Bapak Ibu, kamu boleh meninggalkan desa ini dan membawa barang-barang kamu atau yang kamu punyai hanya seberat 40 kg saja. Jadi kamu bisa tinggalkan desa ini dengan catatan kamu bawa yang kamu miliki 40 kg saja." Pasangan misionaris tersebut berpikir mencoba untuk memilah barang-barang mana yang akan dibawa. Koper, buku, pakaian, sedikit makanan, mereka coba lihat-lihat lagi mana yang akan mereka bawa. Singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah terkumpul dan mereka timbang, pas 40 kg. Lalu si suami itu berkata, "Hei Pak Ketua," ya ketua yang penjara tadi itu, "kami sudah timbang yang kami punyai, yang kami miliki dan kami akan bawa meninggalkan desa ini." Lalu si ketua itu berkata kepada anak buahnya, "Oke,
kalau begitu anak buah coba cek kembali apakah benar itu 40 kilogram. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, diceklah. Dicek. Ternyata pas 40 kilogram dan bisa mereka bawa. Tetapi ketua kelompok penjara itu melihat mereka dan melihat barang-barang bawaan mereka. Ketua itu berpikir dan melontarkan sebuah pertanyaan kepada pasangan misionaris tersebut. Kamu yakin ini yang kamu akan bawa untuk meninggalkan desa ini? Yakin, Pak? Kamu sudah timbang itu? 40 kilogram pas? Sudah, Pak. Kan anak buah Bapak juga cek. Oke. Ketua itu melontarkan sebuah pertanyaan yang jitu. Dia berkata demikian. Anak-anakmu kamu sudah timbang belum? Pasangan misionaris itu kaget. Anak-anak saya punya saya. Tapi saya tidak masukkan di dalam barang 40 kg yang saya akan bawa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut? Cerita ini berbicara tentang mana yang prioritas dan mana yang tidak. Nah, teks ini berbicara tentang hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu untuk kita ketahui, ketika dikatakan tidak, bukan berarti sama sekali tidak boleh mengumpulkan. Perlu untuk digarisbawahi hal itu. Karena beberapa bagian di Alkitab, Bapak Ibu, Tuhan memberitahu untuk mengumpulkan harta di hidup masa depan. Contoh, 1 Timotius pasal 5 ayat 8, Amsal 6 ayat 6 sampai 8, 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 4, dan 1 Timotius 6 ayat 17. Bukan sama sekali tidak boleh. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah semangatnya, sehingga menimbulkan sikap egosentris dan pengesampingan hal-hal yang rohani. Nah, teks ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu dan ditujukan kepada mereka yang memiliki sikap egosentris dan juga mengesampingkan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu hati-hati terhadap hal ini. Kita perlu hati-hati terhadap hal ini. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus hati-hati terhadap hal ini? Yang pertama, karena harta di dunia bersifat sementara. Ayat 19 saya bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau kita perhatikan ayat 19, ada beberapa kata kunci yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ketika Kristus berkata harta di ayat 19, sebenarnya harta ini tidak melulu mengacu kepada uang saja. Tetapi harta ini juga mengacu kepada sumber daya alam yang dipunyai seseorang pada waktu itu. Kebun mungkin, begitu ya, sawah mungkin, dan sebagainya. Itu juga bisa mengacu kepada pakaian hewan peliharaan yang mereka punyai pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin bisa tanah, bangunan, bisa juga hewan peliharaan, ataupun mungkin barang-barang berharga yang dimiliki. Nah, kata kunci yang pertama ini diikuti 3 kata kunci berikutnya dan tidak kalah penting. Yang pertama itu adalah ngengat, yang kedua itu karat atau dalam bahasa Yunaninya brosis, dan yang ketiga itu pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Yang pertama, ngengat. Bapak Ibu, ngengat ini adalah binatang kecil yang suka makan kertas dan pakaian. Ngengat. Yang kedua, karat. Nah, karat di sini tidak hanya mengacu kepada korosi logam. Ya, tidak hanya mengacu kepada korosi logam, tetapi dapat juga diartikan dengan memakan habis. Memakan habis yang mengacu kepada kerusakan yang disebabkan oleh hewan atau hama. Tikus, jamur, belalang, dan sebagainya. Ya, jadi tidak melulu soal korosi logam. Yang ketiga, pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Nah, sekedar informasi, tembok-tembok rumah di Palestina pada zaman Yesus itu kebanyakan hanya dibuat dari tanah liat yang dibakar.
sehingga dengan mudah sekali untuk dibongkar. Dan biasanya juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, masyarakat pada waktu itu salah satu hal yang dilakukan untuk menyimpan barang berharga adalah di dalam tanah. Bapak Ibu lihat atau ingat perumpamaan tentang talenta ya. Nah, apa maksud Tuhan Yesus berkata di ayat 19 ini? Maksud Tuhan Yesus berkata di ayat 19 ini sangat sederhana sekali. Yesus ingin berbicara tentang kesementaraan harta di dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat memungkiri bahwa kedamaian hidup dan jaminan hidup sering sekali dikaitkan dengan harta. Begitu juga pada waktu itu. Sehingga Yesus memperingatkan bahwa kedamaian hidup tidak bisa diberikan oleh harta yang sementara sifatnya dan yang mengalami kerusakan. Sesuatu yang bisa dicuri, hilang dan sebagainya. Bapak Ibu, Yesus ingin memperingatkan kepada setiap mereka pendengar pada waktu itu dan pada saat ini, setiap kita, bahwa jaminan hidup tidak bisa diberikan oleh harta di dunia ini. Karena apa? Karena pada dasarnya kita mendasarkan jaminan hidup kita kepada sesuatu yang paling tidak aman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah yang dicantumkan di dalam kitab pengkhotbah menjadi contoh yang sangat nyata dan sangat baik untuk kita renungkan bersama-sama. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu bisa baca. Apa yang sudah didapatkan oleh pengkhotbah selama ia hidup? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar atau mungkin proyek-proyek besar kalau bisa dibilang seperti itu ya kalau kita bawa di dalam konteks sekarang. Lalu dia membangun rumah ayat 4. Ayat 5 dia mengusahakan tanah kebun. Ayat 7 dia membeli budak. Semakin banyak budaknya maka semakin banyak uang yang harus dia habiskan untuk menghidupi budak itu. Lalu mempunyai banyak ternak. Ayat 7. Ayat 8 di situ dikatakan mengumpulkan emas dan perak. Lalu dia mengumpulkan harta benda-benda raja dan di daerah-daerah tertentu. Ayat 8 juga dikatakan dia mencari biduan dan biduanita gundik. Dan yang terakhir di situ dikatakan di ayat 18 mencari harta di dunia ini dia cari. Tetapi ironisnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tidak dibawa di dalam liang kubur dan uniknya yang menikmati itu adalah yang masih hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di penghujung perenungan, di penghujung pencapaian akan pengejaran harta di dunia, pengkhotbah mendapatkan sebuah kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Semua yang dia cari itu adalah sia-sia dan sementara. Tapi tidak sampai di situ saja. Di pasal 12 ayat pertama, pengkhotbah memberikan sebuah jawaban yang paling penting untuk kita perhatikan. Jawaban dari sebuah pertanyaan. Apa yang paling esensial? Pencarian apa yang paling esensial? Pencapaian apa yang paling esensial di dalam hidup ini? Ayat 1, pasal 12 dikatakan, ingatlah penciptamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau harta di dunia ini bersifat sementara, bagaimana respons kita terhadap hal ini? Yang pertama, mari kita menikmati hidup ini dengan penuh tanggung jawab sebagai pemberian dari Allah. Kita menikmati hidup ini dengan penuh tanggung jawab sebagai pemberian dari Allah. Yang kedua, kita tidak dapat memungkiri situasi sulit seperti ini mempengaruhi pekerjaan dan usaha kita. Dari pengusaha sampai pedagang kaki lima terkena imbasnya. Dan tentunya kesulitan-kesulitan seperti ini tidak menyenangkan bukan? Tetapi dapat menolong kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Bukan kepada sesuatu yang bersifat sementara. Jikalau kita bersandar kepada sesuatu yang bersifat sementara atau sebut saja harta di dunia ini,
maka bisa kita pastikan kita menyembah berhala. Yang berikutnya, mari sama-sama kita belajar untuk puas, cukup atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, pada keluarga kita. Karena harta di dunia ini bersifat sementara, maka jalan kehidupan yang harus dituruti adalah kehidupan yang berpusatkan kepada Allah. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Karena harta di dunia ini bersifat sementara. Yang kedua, mengapa kita harus hati-hati terhadap hal ini? Karena tujuan hidup orang percaya bukan dunia ini dan kehidupan di dunia yang sedang dijalani sekarang. Ayat 20 saya bacakan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata kunci yang perlu untuk kita perhatikan adalah harta di sorga. Memang di beberapa bagian Alkitab, frasa itu, harta di sorga, itu bisa merujuk kepada kehidupan kekal. Bapak Ibu bisa lihat Matius pasal 19 ayat 27 sampai 29, pasal 25 ayat 21, 23 dan 24. Namun kita perlu hati-hati membawa makna ini di dalam menafsir teks yang tadi kita baca. Karena jikalau kita membawanya kepada teks ini, kesannya Bapak Ibu, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan kita bisa dapatkan dengan perbuatan kita selama di dunia. Nah, teks ini yang kita baca ini tidak berbicara tentang demikian. Maka dari itu kita perlu melihat rujukan beberapa ayat Alkitab untuk menjelaskan definisi dari harta di sorga. Mari kita melihatnya. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 33 ayat 1 sampai 6. Konteksnya di situ adalah penderitaan, dan di ayat 6 di situ menyeratkan tentang apa yang dimaksud dengan harta di surga. Secara tidak langsung teks itu merujuk ke situ. Dalam teks itu dikatakan harta di surga adalah sebuah kesadaran bahwa Tuhan bersama umatnya dan diikuti dengan kedamaian. Sebuah kesadaran bahwa Tuhan bersama dengan umatnya dan diikuti dengan kedamaian yang tentunya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengumpulkan harta berbicara tentang manifestation from belonging to and living by the priorities of the kingdom of heaven. Artinya perwujudan dari kepemilikan kita sebagai warga negara kerajaan sorga dan hidup berdasarkan nilai-nilai dari kerajaan sorga. Hal itu terwujud di dalam beberapa hal. Mengasihi sesama, menderita bagi Kristus di dalam ketaatan kita kepadanya dan sebagainya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pemahaman seperti itu, kita bisa menafsirkan di ayat 20. Apa maksud Yesus tentang harta di sorga di ayat 20? Maksud Tuhan Yesus adalah harta di sorga adalah manifestasi perwujudan yang mulia, yang kekal dari kepemilikan sebagai warga kerajaan sorga dan hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan sorga. Seperti kesadaran bahwa Tuhan hadir bersama dengan umatnya, mengasihi sesama, menderita bagi Kristus, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di dalam taman. Tuhan menyatakan kepada manusia bahwa taman yang dipercayakan kepada Adam dan Hawa untuk dikelola, serta bumi yang dipercayakan kepada Adam dan Hawa untuk ditaklukkan, tetapi tidak pernah diberikan untuk menjadi tujuan hidup serta bernilai segala-galanya bagi Adam
dan Hawa. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka fokus hidup manusia bergeser. Yang harusnya hidupnya berpusat kepada Allah, menjadi berpusat kepada dirinya sendiri dan dunia ini dan taman ini. Yang harusnya manusia mengelola taman yang dipercayakan dengan nilai-nilai yang mulia dan kekal dari Allah dan bukan menjadi tujuan hidupnya. Manusia menjadi pengelola taman yang dipercayakan dengan nilai-nilai yang diciptakannya sendiri dan menjadikan dunia ini, taman ini, menjadi tujuan hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Eugene Peterson dalam bukunya Subversive Spirituality mengatakan kita harus perlu berhati-hati terhadap kesibukan kita hari lepas hari. Kesibukan adalah musuh kerohanian. Kesibukan adalah musuh dari kerohanian. Ini pada dasarnya adalah kemalasan kerohanian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita memikirkan ulang apa yang saya kejar ketika saya hidup dan diselamatkan. Mari kita memikirkan ulang tentang manajemen waktu kita. Mari kita memikirkan ulang semangat hidup apa yang saya kerjakan ketika saya diselamatkan. Semangat hidup apa yang saya wariskan kepada keturunan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus berhati-hati dalam pengumpulan dan pengejaran akan harta di dunia ini. Karena hal tersebut sementara dan bisa membutakan mata rohani kita tentang apa tujuan Tuhan bagi kita ketika Dia menciptakan dan menyelamatkan kita. Tuhan menginginkan kita mengejar harta di surga, sebuah manifestasi perwujudan mulia dan kekal dari kepemilikan kita sebagai warga kerajaan surga dan hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga. Seperti kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita, mengasihi sesama, dan mengikut Tuhan, memikul salib dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita menyadari akan hal ini? Kiranya kita semakin bijak dalam menjalani hidup di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kembali Tuhan mengingatkan kami mengapa kami harus berhati-hati untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Kami harus berhati-hati jikalau harta di dunia ini membuat kami mengambil sikap egosentris dan juga mengesampingkan hal-hal yang rohani. Tuhan ampuni kami jikalau kami membuat 1001 alasan kepada Tuhan ketika Tuhan meminta kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan bersama dengan anggota-anggota keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Tuhan tolong kami, supaya di hari depan kami boleh memikirkan ulang manajemen waktu kami. Memikirkan ulang sejauh mana kami mengasihi Tuhan dalam hal memberikan waktu dan mengejar harta di surga. Tuhan tolonglah kami orang yang terbatas ini. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada penginjil Revolin Simorangkir yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Mari kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama bisa dikumpulkan di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, disimpan, dan nanti ketika kita akan kebaktian tatap muka kembali, bisa dipersembahkan di gereja. Dan yang kedua dengan mentransfer ke rekening atas nama GKM Anugrah, dan yang ketiga dengan men-scan QR Code yang tertera di Warta Jemaat. Mari untuk mengiringinya kita menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir karena burung dia pelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membawa doa persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberikan rejeki. Kami percaya bahwa rejeki yang Tuhan titipkan kepada kami itu sesungguhnya berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus belajar memberikan dengan kerelaan hati dan penuh sukacita dan syukur. Seperti pagi hari ini kami memberikan persembahan, biarlah kami memberikannya juga dengan penuh syukur. Kami berdoa untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini supaya bisa dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu pokok doa syafaat. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus corona kelima tertinggi. Mari doakan segala upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan kasus penularan. Mari bersama-sama kita berdoa, saya akan memimpinnya. Tuhan, pagi hari ini kami terus berdoa untuk segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam usahanya untuk menekan penularan. Kami berdoa untuk koordinasi, untuk sosialisasi, mungkin edukasi yang dilakukan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, supaya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk berbagai upaya
untuk pencegahan yang sudah diinstruksikan kepada masyarakat agar bisa dikerjakan oleh masyarakat dengan ketat. Kami berdoa juga untuk rumah sakit rujukan yang sudah disiapkan Pemprov Jateng agar mampu melayani masyarakat dengan baik. Berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan, staf rumah sakit, dokter, perawat, sukarelawan, agar Tuhan jagai kesehatannya. Kami juga berdoa agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengatur, menyiapkan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan, sebagai umat-Mu, tolong kami supaya kami juga taat pada pemerintah kami. Salah satunya dengan kami taat melakukan protokol kesehatan. Tuhan berkati setiap orang yang sedang berusaha di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus, puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita terus berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dan mari kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita doa teduh, salah satu mahasiswa praktek yang sudah bersama-sama dengan kita di tahun 2019 dan 2020 dalam diri Saudara Renaldo Ferdialim Sanjaya akan mengakhiri masa praktek pelayanan 1 tahun di tempat ini. Dan karena itu saya mengundang Saudara Renaldo Tokaldo untuk boleh memberikan beberapa kalimat syukur dan juga terima kasih. Mari.
Saat ini saya tidak akan memberikan khotbah lanjutan, tapi izinkanlah saya untuk memberikan sepatah dua patah di akhir pelayanan 1 tahun saya di GKIM Anugerah Solo. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dan saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Pada saat saya masih remaja, yang masih penuh ketidaktahuan dan proses mencari jati diri, saya dipertemukan dengan suatu konsep yang membuat saya merasa kesal, yaitu konsep perjumpaan. Sebuah perjumpaan, entah apapun itu, dengan seseorang maupun dengan benda-bendanya, akan mengalami yang namanya perpisahan. Apapun itu, perjumpaan dengan berbagai macam yang membawa kepada kesenangan, kegembiraan, atau bahkan kegelisahan, kesengsaraan, bahkan penderitaan akan berujung kepada perpisahan. Jika hal yang tidak menyenangkan tentunya baik atau kita suka ketika terjadi perpisahan. Tetapi yang mengesalkan adalah pada saat kita berjumpa dengan hal-hal yang baik namun akhirnya kita berpisah. Di dalam perjalanan saya sebagai pengikut Yesus, saya menemukan pemaknaan yang lebih lagi mengenai perjumpaan. Memang tidak terhindarkan di dalam perjumpaan akan berujung kepada perpisahan. Namun ada 2 hal yang baik di dalam perenungan saya di dalam hal perjumpaan. Yang pertama, pemaknaan perjumpaan adalah sebuah keberadaan. Keberadaan dari orang-orang khususnya jemaat GKIM merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Pemaknaan saya terhadap kehadiran jemaat merupakan hal yang baik. Banyak hal yang saya temui, banyak orang-orang yang berbeda dari saya, pengalaman yang berbeda, style yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan dari sana membuat saya belajar memaknai keberadaan, keberhargaan setiap masing-masing orang yang sama sekali berbeda dengan saya. Dari sana saya melihat bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada masing-masing jemaatnya. Hal kedua di dalam pemaknaan terhadap perjumpaan adalah sebuah kenangan. Selama 1 tahun terakhir di dalam banyak sekali peristiwa yang ada di GKIM ini, banyak sekali sebuah kenangan. Dalam hal pelayanan bersama, pengadaan KKR bersama, makan bersama, jalan-jalan bersama, bahkan pembicaraan-pembicaraan yang seru dengan teman-teman Morgen. Hal-hal tersebut memberikan sebuah kenangan bagi saya. Dan saya belajar untuk memaknainya sebagai hal yang berharga yang tidak dapat terulang kembali. Dari semuanya itu, saya bersyukur atas keberadaan dan kenangan di GKIM Jemaat Anugerah karena merupakan hal yang berharga. Terima kasih atas waktu kebersamaan selama 1 tahun ini. Akhir kata, kiranya perjumpaan ini memberikan rasa rindu terhadap saya, terhadap jemaat GKIM, Jemaat Anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari sama-sama kita berdoa untuk saudara seiman kita di dalam masa depan pelayanan di hari mendatang. Mari sama-sama kita berdoa untuk saudara Aldo. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai, membimbing, memberikan pelajaran demi pelajaran bagi saudara seiman kami, saudara Renaldo, semasa praktek pelayanan 1 tahun di tempat ini. Kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus mengobarkan api semangat untuk melayani Tuhan di mana nanti Tuhan tempatkan dia. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan supaya setiap kesempatan dia boleh tangkap dan kesempatan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan memberkati, menyertai perjalanan pulang, kiranya boleh bertemu dengan keluarga penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah kita selesai. Silakan doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.